bertemu dengan Ibu Nurul Amalia. Sekarang kita akan belajar mengenai nilai keteladanan Utsman bin Affan. Sebelum kita belajar mengenai nilai keteladanan Utsman bin Affan, alangkah baiknya kalian simak video berikut ini. Kedermawanan Utsman dan doa Rasulullah. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal pemalu dan soleh. Selain itu, ia juga merupakan seorang saudagar yang sukses. Tapi, meskipun ia adalah saudagar kaya, Utsman tidak pernah membanggakan uangnya. Ia menggunakan uang-uang tersebut untuk disedekahkan di jalan Allah. Sudah banyak sekali sedekah yang Utsman berikan untuk membantu kaum muslimin, mulai dari membeli sumur orang Yahudi hingga memberikan bahan makanan kepada penduduk Madinah yang saat itu tengah menderita kelaparan. Utsman juga pernah menyumbangkan uang sejumlah 1.000 dinar kepada Rasulullah demi keperluan perang Tabuk. Peristiwa itu dimulai ketika kaum muslimin mendengar kabar bahwa pasukan Bizantium akan melakukan ekspansi ke Jazirah Arab. Mendengar hal itu, kaum muslimin segera menyiapkan pasukan dan peralatan perang. Di tengah persiapan tersebut, kaum muslimin menemukan masalah serius, yaitu mereka kekurangan perbekalan. Kurangnya perbekalan tentunya akan memberikan dampak buruk bagi kaum muslimin di medan perang. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka berkonsultasi kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya mengumpulkan kaum muslimin dan memberikan pengumuman kepada mereka. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya sebentar lagi kita akan pergi berperang melawan pasukan Bizantium. Adakah di antara kalian yang mau menyedekahkan hartanya untuk pasukan kita? Tanpa menunggu lama, Utsman bin Affan yang berdiri tidak jauh dari Rasulullah langsung mengangkat tangan. Saya bersedia membantu, wahai Rasulullah. Lalu Utsman dengan segera pulang ke rumahnya. Di sana ia mengambil uang sejumlah 1.000 dinar. Tidak lama setelah itu, ia memberikan uang tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah senang dan berkata, Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosamu, entah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja hingga hari kiamat. Utsman tersenyum kepada Rasulullah. Tidak ada hal yang bisa membuatnya merasa lega selain didoakan langsung oleh Rasulullah. Nah, lihat dari video tadi, bisa kita lihat bahwa Utsman bin Affan merupakan orang yang sangat dermawan. Contohnya seperti tadi, membeli sumur orang Yahudi untuk membantu penduduk yang sedang kekurangan air. Kemudian, memberikan bahan makanan kepada penduduk yang mana pada saat itu penduduk sangatlah kelaparan. Kemudian, kedermawanan Utsman bin Affan yang ketiga yaitu menyumbangkan uang 1.000 dinar kepada Rasulullah SAW untuk membantu perang Tabuk. Nah, nilai keteladanan yang dapat kita ambil dari Utsman bin Affan yang pertama tadi adalah dermawan. Kekayaan atau kelebihan harta yang kita miliki sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jadi, alangkah baiknya kita pergunakanlah harta yang kita miliki untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam perintahnya, seperti kita bersedekah, kemudian membantu orang yang kesusahan, membantu teman, bahkan teman kalian yang sedang kesusahan. Nah, selain dermawan, nilai keteladanan yang harus kita ambil dari Utsman bin Affan yang kedua adalah kerendahan hati atau tawadu. Sebagai peserta didik, seharusnya kita mempunyai sikap yang rendah hati. Meskipun kita pintar, kaya, cantik, tampan, seharusnya kita tidak boleh merendahkan orang lain.
Jangan sampai kalian diberikan Allah kelebihan, yaitu kepandaian, kecantikan, kepintaran, dan lain sebagainya. Kemudian kalian merendahkan orang lain atau sombong. Na'udzubillahi min zalik. Nah, manusia di mata Allah itu sangatlah kecil dari ciptaannya. Karenanya, kita harus mempunyai sikap yang rendah hati. Kemudian, nilai keteladanan yang ketiga dari Utsman bin Affan adalah malu dan menjaga kehormatan diri. Nah, sikap ini sudah mulai luntur nih dari kalangan pelajar zaman sekarang. Seperti di media massa, baik di media cetak maupun di media elektronik, ada orang yang dengan bangga memamerkan auratnya. Na'udzubillahi min zalik. Nah, dalam Islam, seorang muslim dan muslimah haruslah menutup auratnya. Harus malu untuk mengumbarkan auratnya, harus malu ketika kita berbuat sesuatu yang di luar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nilai keteladanan yang keempat yang dapat kita ambil dari Utsman bin Affan yaitu sifat pemaaf. Setiap manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Apabila semua manusia, termasuk kalian nih peserta didik, melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf. Begitu juga orang yang dimintai maaf harus bisa menerima dan memberikan maafnya. Seperti Utsman bin Affan yang memberikan keteladanannya kepada kita bahwa Utsman bin Affan merupakan orang yang sangat pemaaf, dapat memaafkan kesalahan orang lain. Nah, untuk nilai keteladanan yang keempat, yaitu ahli ibadah. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kewajiban kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah adik-adik, semoga nilai keteladanan Utsman bin Affan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mempunyai beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya. Dan kalian dapat mengumpulkannya di pertemuan selanjutnya. Nah, baiklah, dalam pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa Utsman bin Affan lahir di Mekah 6 tahun setelah tahun Gajah. Kemudian, kepribadian Utsman bin Affan diantaranya yaitu rendah hati atau tawadu, dermawan, malu dan menjaga kehormatan diri, pemaaf, kemudian ahli ibadah. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan Utsman bin Affan dalam menjadi khalifah diantaranya mengirimkan surat kepada gubernur, panglima perang, kemudian melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, membuat tempat khusus kehakiman, menambah azan kedua dalam sholat Jumat, kemudian penulisan mushaf Al-Quran. Nah, semoga nilai keteladanan dari Utsman bin Affan dapat kalian atau dapat kita laksanakan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.